itu tentang oke, modul 10 itu kan tentang, apa namanya, bagian-bagian dalam suatu, startup, misalnya CEO-nya. Kalau nggak salah tuh kemarin ada ya satu 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 apa namanya, satu kelompok yang sudah menasbihkan siapa CEO-nya, ya kan, kalau nggak salah kelompok satu atau kelompok berapa tuh, saya lupa. Eee, nah, itu sebenarnya bahasan di modul 10. Teman-teman bisa lihat ya nanti materinya. Kalau misalkan memang kita butuh diskusi, diskusi saja, tapi, sebaiknya sekarang hari ini langsung ke presentasi kelompok selanjutnya aja ya. Jadi, mungkin modulnya bisa dikerjakan di luar jam kuliah pada pertemuan hari ini, gitu ya. Berarti, kelompok 4 ya? Dari kelompok 5, Ibu. Oh sorry, kelompok 5 sampai 5, 6, 7, 8 ya? Ya. Oke. Jadi mungkin nanti Kaila bisa dihimpun ya, apa namanya, pitch deck semua semua kelompok, jadi nanti disatukan, terus nanti saya tanya ke Bu Dwi atau mau di G Drive atau di ini, apa, Teams dibuatkan assignment. Coba nanti saya tanyakan dulu ya. Yang pasti nanti, dihimpun aja dulu, berarti 8 kelompok, istek 8 kelompok. Oke, berarti kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Siapa ya kelompok 5? Kelompok 5 siapa? Kelompok 5 itu Jostra, Elsa, Mela, dan juga Fitra, Ibu. Nah, sudah join belum? Sudah, Ibu. Oke, semuanya udah join ya berarti ya? Kelompok 5 ya? Oke, Sudah, Ibu. silakan Oke, baik, Ibu. dipresentasikan. Oke, baik. Izin saya buka. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan feedback kami mengenai kewirausahaan tentang Jelly Club, di mana Jelly Club ini bunyi jargonnya adalah Jelly Club, teman-teman bisa bilang segarnya nempel, langsung nge-club. Teman-teman kelompok 5 bisa on mic dulu. Oke. Oke, kalau saya bilang Jelly Club, bisa bilang segarnya nempel, langsung nge-club. Siap. Jelly Club, segarnya Segernya nempel nempel, langsung langsung ke nge-club. klub. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 5. Oke, baik. Di sini kami kelompok 5 ada Fitra Nurhandayani, ada saya sendiri Joshua Brian Social Daily, ada Elsa Puspita Maharani, dan Mela Silviana. Nah, di tengah padatnya aktivitas kuliah dan organisasi, banyak mahasiswa kesulitan menemukan camilan yang sehat, praktis, dan juga terjangkau. Nah, Jelly Club hadir sebagai solusi. Jelly dan puding cup yang segar,
enak, mudah dibawa, dan cocok untuk menemani hari-hari sibuk mahasiswa. Nah, bagaimana informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kepada teman kami, dipersilakan. Oke, baik. Jadi yang pertama itu ada problem. Nah, problemnya itu mahasiswa sering menghadapi jadwal kuliah padat, snack mahal dan tidak sehat, dan pilihan cemilan yang itu-itu aja. Nah, apa solusinya? Ya jelas, Jelly Club. Jadi Jelly Club itu hadir dengan cemilan fresh dan praktis. Jelly berbagai rasa buah, puding lembut, dan juga rasa kuah yang bervariasi. Next, ya. Nah, market opportunity. Jadi yang pertama itu ada target utama. Target utama kita itu mahasiswa aktif usia 18 sampai 24 tahun yang jadi pengguna utama produk. Misalnya mereka yang sering kuliah, nongkrong, dan juga butuh cemilan praktis. Lalu target sekundernya ada kelompok lain yang juga bisa jadi konsumen tapi bukan fokus utama kita. Misalnya teman nongkrong, mahasiswa, komunitas kampus lain, dan juga anak kos yang tinggal dekat kampus. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Brian. Terima kasih. Brian, maaf masih di mute mic-nya. Oh ya, maaf. Oke, terima kasih kepada Fitra atas penjelasannya. Baik, untuk SWOT analisis akan dijelaskan oleh teman kami. Kepada teman kami, dipersilakan. Baik, terima kasih Brian atas kesempatannya. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang mengenai SWOT analysis. Yang pertama itu ada strength. Jadi di sini produk unik dengan kombinasi jelly, puding, dan buah asli, banyak varian rasa, fresh, kemasan praktis, dan harganya terjangkau. Untuk weakness-nya, ketahanan produknya terbatas atau harus disimpan di lemari dingin. Maka dibutuhkan kulkas atau es untuk menjaga kualitasnya. Nah, opportunitiesnya, tren makanan manis dan dessert cup sedang digemari dan berpeluang besar di area kampus, serta berpotensi viral di kampus. Lalu untuk trik atau ancamannya, persaingan dengan minuman dan dessert kekinian, fluktuasi harga bahan baku seperti susu dan buah, dan risiko bosan jika tidak ada varian baru. Bisa tolong di next. Nah, untuk role modelnya yang digunakan dalam pengembangan Jelly Club adalah Mochi Buku. Dari TikToknya @mochibuku.id. Nah, sebuah brand dessert yang terkenal melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. Nah, Mochi Buku ini menjadi inspirasi karena mampu menarik perhatian pelanggan lewat konten visual yang estetik, menampilkan proses pembuatan produk secara menarik, serta menjaga konsistensi branding dengan warna lembut dan desain kemasan yang manis. Selain itu, Mochi Buku juga aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui pesanan online dan unggahan video behind the scene. Hal ini sejalan dengan konsep Jelly Club yang ingin menghadirkan cemilan manis dengan tampilan menarik dan promosi yang kreatif di media sosial. Terima kasih, saya kembalikan ke Brian. Oke, terima kasih Mila atas penjelasannya. Baik, untuk informasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kepada teman kami, dipersilakan. Oke, terima kasih Brian. Brian, tolong diklik deh prototipenya. Nah, jadi di sini nanti ada kemasan kita itu dalam tampak depannya tuh seperti ini gitu. Nah, tampak sampingnya tuh kayak gini. Nah, Brian boleh tolong diklik prototipenya buat nampilin linknya. Di prototipenya, Brian. Di tulisan prototipenya. Nah, ya, siap. Nah, Oke, di sini aku bakal ngejelasin prototype Jelly Club-nya. Nah, di sini ada logo kita, Jelly Club. Terus tampilan produknya kurang lebih seperti ini. Tapi dalam kemasan yang kalian bisa lihat di sini, kemasannya itu seperti ini. Nah, kita pakai kemasan yang bening yang 300 ml itu loh. Nah, buat apa?
Nah, kita tuh di Jelly Cup ini kita bisa racik rasa favorit kalian gitu. Misalnya kalian mau pilih kuah apa. Jadi pilihan kita tuh ada 4 kuah. Jadi ada kuah vanilla, coklat, strawberry, sama matcha. Nah, buat pilihan pudingnya itu yang strawberry, coklat, mangga ini dapat semua. Tapi kalau misalnya kalian gak suka yang strawberry, jadi ya udah bisa request pokoknya. Tapi kalau misalnya mau semuanya itu bisa banget. Nah, buat pilihan jelinya juga sama, ini bisa semuanya. Tapi nanti kalau misalnya kalian ada yang nggak suka atau mau ini aja, bisa request. Nah, pilihan toppingnya juga sama, ini bisa request juga, dan ini dapat semua. Nah, harga per cup kita itu di harga 10.000 per cup. Nah, cupnya itu yang 300 mili, seperti itu. Dah, boleh ke slide sebelumnya, Brian. Balik ke PowerPoint. Ya. Nah, untuk media promosi kita itu ada di WA dan Instagram. Nah, untuk di Instagram kita udah punya Instagramnya itu @jellyclub_unj. Nanti bisa dikepoin aja di situ. Nah, untuk WA seperti biasa kita akan majang di story WhatsApp seperti itu. Dan promosinya dan promosi yang lainnya itu seperti kayak mulut ke mulut gitu. Segitu aja, saya kembalikan ke Brian. Oke, baik. Terima kasih Elsa atas penjelasan prototipenya. Baik, demikian hasil presentasi kami. Semoga setelah kami mempresentasikan ide bisnis kami mengenai produk konsumsi kami, yaitu Jelly Club, teman-teman dan khususnya Ibu bisa memberikan tanggapan maupun ide atau maupun pertanyaan mengenai produk kami. Baik, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5, menarik ya. Yang mau saya tanyakan sebenarnya lebih ke harga. Tadi kan 10.000 ya, dengan pilihan kayaknya di prototype deh yang tadi. 10.000 dengan pilihan berbagai macam apa nih, puding ya, puding, jelly, sama topping. Nah, tadi siapa yang presentasi ini? Tadi saya lupa namanya. Saya Ibu. Oh, Elsa. Oh, oke. Deketan nih ini ya. Jadi Elsa, nanti kan kita 10.000 nih. Terus kuahnya boleh milih vanilla, coklat, vanilla atau coklat gitu ya, atau strawberry atau matcha. Kalau puding, jelly, dan topping itu semuanya ada atau kita milih? Semuanya dapat Bu, tapi kalau misalnya kita mau request misalnya strawberry aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dibanyakin gitu Bu. Oh, berarti ininya ya kuantitasnya yang dilebihin ya. Ya, Karena kan kalau milih berarti kan salah satunya nggak ada. Kalau misalkan porsinya tetap sama, jadi kurang adil ya. Oke. Hmm, saya sih sebenarnya belum pernah coba ya ini. Kalau misalkan puding aja atau jelly aja atau puding dicampur topping sih udah pernah. Cuman kuah kuah yang biasa kan biasanya flat aja gitu ya. Kalau berurusan dengan puding, jelly sama topping. Sebenarnya nanti minggu depan itu di pertemuan ke-7 semua kelompok diminta untuk tadi ini ya amanah dari Bu Dwi diminta untuk membawa produknya untuk test food. Oke, jadi mungkin nanti mulai dipikirkan ya kalian kan tapi tadi Bu Dwi bilangnya ini kalau hari dan waktunya mungkin bisa didiskusikan. Mau hari apa dan jam berapa yang sesuai dengan jadwal kuliah teman-teman ya.
dan juga apa namanya jadwal kosongnya Bu Dwi dengan mungkin dengan saya. Karena sepertinya kalau hari Jumat hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis sore seperti ini Bu Dwi itu masih tentatif bisa join atau enggaknya. Jadi nanti mungkin ini ya apa berdiskusi ya satu kelas intermezzo aja. Jadi nanti ini kan apa namanya Jelly Club kan berarti bawa bawa ini ya kuah, terus habis itu beberapa puding, jelly dan topping. Terus nanti ketika membawa prototipenya di minggu depan atau ketika nanti saat ini ya saat apa namanya acara besarnya dengan teman-teman satu rumpun di kewirausahaan eh, mulai difikirkan nih bawanya bagaimana gitu ya butuh alat atau apa namanya peralatan tambahan atau enggak supaya bahan-bahannya tetap fresh. Terus ini tuh dalam nanti dikasih es gitu atau enggak? Iya, Ibu dikasih es nanti. Nah, untuk Oh, esnya nanti terpisah gitu. Kita udah punya apa yang biasa buat es gitu, Bu. Apa sih namanya? Termos es gitu. oh iya ya. Box. Berarti nanti Box. si kuah ini ya, kuah, puding, jelly sama topping ini dicampur dengan es. Iya, Ibu. Oke. Em, mungkin karena ini apa namanya volume tempatnya hanya 300 mili ya. Mungkin mulai diperhatikan juga nih pudingnya itu bentuknya seperti apa, kecil-kecil atau sedang atau gimana gitu ya. Terus toppingnya itu seperti apa? Karena kan nanti kalau ditambah es, harusnya sih esnya juga harus lebih kecil lagi ya bentuknya. Karena kan hanya 300 mili, lalu juga tampilannya sih udah bagus ya. Kalau di tampilan produk di situ kan tidak terlihat es sebenarnya. Saya kira tadinya nggak tambahin es, cuma setiap apa namanya partnya nih, setiap kuah, puding, jelly sama topping itu memang dingin gitu. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya ditambahkan es, diperhatikan lagi apa namanya bentuk-bentuk dari setiap kondimen tuh ya kondimen seperti Master Chef ya. Jadi bentuk-bentuk dari pudingnya, jelinya, toppingnya jangan sampai terlalu besar, terus esnya juga ukurannya besar, jadi proporsionalnya kurang bagus gitu, tidak proporsional ya tampilan produknya. Itu aja sih. Berarti nanti kalian bawa produk satu ini ya. Iya, Ibu. Oke. Oke, cukup sih kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desi atas tanggapan dan pertanyaannya. Baik, Ya. jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman lain juga, mungkin jika ada sesuatu yang ditanyakan boleh di chat secara pribadi dari kami kelompok 5. Baik, demikian presentasi kami. Jangan lupa untuk kepoin Jelly Club. Jelly Club, teman-teman kelompok 5, Jelly Club, segar Segar nggak nggak nempel. nempel. Wow. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. eh Jadi ada info terbaru juga. Sebenarnya ini masih informasi ini masih sangat awal gitu ya. Rencananya nanti FMIPA itu akan membuat apa namanya? Saya tidak tahu ya bentukannya seperti apa karena belum 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 pasti ya. Tapi yang pasti adalah nanti teman-teman bisa apa namanya mengisi link terkait dengan produk-produk kewirausahaan yang mungkin nanti bisa dipasarkan di sekitar MIPA. Bisa jadi bentuknya mungkin seperti koperasi ya misalnya atau apa namanya minimarket terus apa namanya produknya produk dari
teman-teman semua dari produk-produk MK kewirausahaan. Atau juga mungkin bisa dalam bentuk kafe misalnya, tapi kan itu masih apa ya, apa namanya, masih banyak yang harus dikerjakan gitu kalau misalnya dalam bentuk seperti itu. Cuman dalam waktu dekat nanti akan saya share link. Jadi teman-teman yang mau menjual produk hasil dari MK Kewirausahaan ini diminta untuk mengisi link tersebut ya. Jadi mungkin nanti deskripsi tentang ininya, apa namanya produknya seperti apa. Saya sih tadi baru di-share linknya, cuma nanti untuk di-share ke Kayla ya, mungkin nanti beberapa waktu ke depan. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau serius ini dibuat menjadi suatu apa pangan tambahan untuk teman-teman di sekitar FMIPA bisa banget untuk mengisi linknya ya. Oke, itu tambahannya. Berarti selanjutnya kelompok 6 ya. Kelompok 6 sudah ada di Zoom kah? Siapa yang termasuk kelompok 6? Kelompok 6. Sudah ada Ibu. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budi, Bu Desi, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ide bisnis yang kami kembangkan yang bernama Fruish. Jadi Fruish ini artinya sesimpel pengen buah gitu. Dan kita punya jargon itu Bite Your Wish, sama ada kita udah bikin IG @lu.wish gitu. Jadi teman-teman boleh di follow ya IG-nya. Boleh dilanjut. Oh, untuk logo sama prototipenya kita masih dalam proses pembuatan, tapi ya. Nah, lalu ada anggota kelompok ini ada 4 yaitu Adinda Keiko Gania, Alisa Nur Alaida, Rosita Syatur Hermawan, dan saya sendiri yaitu Saira Rajuna Daulay. Untuk komentar yang pertama ada Adinda Keiko. Kepada Adinda Keiko dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi, Fruis merupakan ide bisnis sektor kuliner yang menghadirkan sandu buah sebagai sarapan praktis, sehat, dan bergizi bagi mahasiswa. Mengusung konsep makanan segar dan ringan. Fruis menyediakan pilihan menu sarapan yang kaya vitamin dan mineral, namun tetap praktis untuk dinikmati sebelum kuliah. Ide ini muncul dari kebiasaan banyak mahasiswa yang berangkat kuliah pagi tanpa sarapan atau memilih gorengan atau makanan cepat saji yang rendah gizi. Akibatnya, mahasiswa sulit fokus, mudah lapar, dan kesehatan pun bisa terganggu. Dengan sistem pre-order melalui media sosial, Fruis hadir sebagai solusi agar mahasiswa tetap bisa sarapan sehat tanpa repot menyiapkan makanan sendiri. Pesanan akan diantar langsung sehingga konsumen tidak perlu membuang waktu. Oleh karena itu, Fruis menjadi pilihan tepat bagi mahasiswa untuk tetap produktif, sehat, dan bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada fakta menariknya, yaitu sarapan dengan buah dapat memenuhi hingga 25% kebutuhan vitamin dan mineral harian, sehingga tubuh lebih bertenaga, otak lebih fokus, dan daya tahan tubuh tetap terjaga sepanjang aktivitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Eko telah menjelaskan terkait pengertian dan fakta menarik dari ide bisnis kami. Nah, untuk pemateri selanjutnya ada Alisa, Osin. Kepada Osin dipersilakan. Izin melanjutkan Ibu. Untuk selanjutnya itu ada identifikasi. Jadi dalam mengembangkan bisnis ini atau kita membuat sandu buah ini ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Di antaranya ada kemungkinan baik dan juga ada kemungkinan buruknya. Untuk kemungkinan baiknya,
Salah satunya produk Sando ini menarik minat mahasiswa karena sarapannya praktis dan sehat. Dan juga mungkin kalau dari segi tampilannya itu estetik dan banyak anak muda yang suka. Kemudian kemungkinan baik yang kedua itu ada rasa segar buah yang cocok dengan kebutuhan konsumen yang ingin ringan tapi bergizi gitu. Jadi kalau kita lihat atau rasakan udara UNJ kan sangat amat panas ya Bu. Ketika keluar ruangan dari ruangan ber-AC itu keluar ruangan hawanya udah langsung beda. Nah, disinilah kami hadir untuk memberikan kesegaran lewat produk sandwich buah ini. Kemudian untuk kemungkinan baik selanjutnya itu kita ada sistem pre-order yang dimana sistem ini memudahkan mahasiswa gitu. Jadi tinggal pesen online, nggak perlu kemana-mana, nanti kita akan antar produknya. Terus untuk yang selanjutnya itu penjualan penjualan meningkat seiring tren gaya hidup sehat. Kan sekarang kan lagi tren banget hidup sehat, entah dari eh, olahraga atau dari makanannya kayak gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu tren gaya hidup sehat. Kemudian untuk kemungkinan buruknya itu ada kurangnya kesadaran mahasiswa tentang makanan sehat dan bergizi karena terkadang mahasiswa acuh tak acuh dengan makanan yang dikonsumsi asal kenyang yang penting kenyang gitu tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi. Kemudian ada resiko distribusi dan penyimpanan sando. Nah, karena ini buah ya dan ada whipped creamnya di tengah roti, ini tuh nggak tahan lama. Jadi harus dikonsumsi dalam jangka waktu 1 kali 24 jam dan harus disimpan di tempat yang dingin. Kemudian kemungkinan buruknya yang lain yaitu banyaknya pesaing yang menjual produk serupa. Sebenarnya untuk di lingkungan UNJ sendiri masih minim sekali penjualan sandwich buah ini. Tapi kalau di luaran sana itu sudah cukup banyak dan itu banyak banyak kreasinya gitu. Boleh dilanjut. Boleh di next slide, Alisa. Oke, nah di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama untuk strength-nya itu ada unik dan segar karena kita pakai buah yang fresh. Kemudian sehat dan alami. Sehat dan alami ini maksudnya kita nggak ada proses olahan yang menggunakan minyak atau digoreng, direbus kayak gitu. Jadi kita benar-benar fresh pakai roti yang udah jadi, terus juga buah kita potong sama whipped cream. Whipped cream juga kita mix aja pakai hand mix. Terus bisa dikreasikan banyak varian karena banyak juga variasi buah, ada anggur, mangga, strawberry gitu. Jadi nggak cuma satu buah aja gitu bisa dikreasikan. Kemudian untuk weakness-nya itu yang sudah saya singgung sebelumnya yaitu daya tahan produk yang pendek di mana ini harus dimakan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Kemudian ada distribusi yang terbatas. Nah, karena tadi daya tahan produknya itu pendek, jadi distribusi terbatas hanya bisa di lingkungan UNJ aja atau enggak di lingkungan yang sekitar penjualnya gitu. Misal saya di Bekasi gitu, kalau mau beli ya udah yang dekat saya. Nggak bisa di order ditaruh di online shop kayak Gojek itu dan dalam dalam jarak yang cukup jauh karena nggak tahan lebih dari 1 kali 24 jam gitu. Jadi takutnya basi. Nah, terus ada ketergantungan pada tampilan. Nah, karena selain rasa, itu kan kalau dari segi rasa itu nggak bisa kita ubah atau otak-atik yang berlebihan ya karena akan menghilangkan cita rasa dari buahnya dan juga kealamiannya. Jadi yang bisa kita poles sedikit atau motivasi sedikit kreasikan sedikit adalah dari tampilannya. Nah, apabila tampilannya itu jelek kayak susunan buahnya itu kurang rapi, itu akan mempengaruhi tampilan dan menurunkan nilai jualnya seperti itu, Bu. Kemudian untuk opportunity-nya, yang pertama ada tren gaya hidup sehat meningkat gitu. Dengan mengonsumsi ini kan anak-anak
yang konsumen yang beli juga bisa posting karena bentuknya mungkin estetik atau lucu, kayak bisa menjadikan untuk tren. Kemudian ada viral marketing di media sosial. Nah, tadi karena sandwich buah ini merupakan salah satu makanan anak muda yang tren gitu. Jadi ketika dipublikasikan di media sosial ini berpotensi untuk viral. Kemudian potensi masuk ke kafe atau kantin yang modern karena banyak Gen Gen Z yang minat seperti itu, Bu. Kemudian untuk thread-nya itu ada persaingan produk serupa, di mana persaingan produk serupa ini tidak hanya sandwich buah, melainkan juga ada sandwich mungkin yang kemarin dari kelompok Adinda Kaiko, Konita, itu kan ada sandwich juga ya, Bu. Jadi, tapi udah isiannya tuh sayur dan daging. Nah, ini salah satu pesaing juga menurut kami. Tapi bisa tergolong beda dan punya potensi masing-masing dari produk karena yang kelompok lain itu sayur, kita itu buah gitu. Kan banyak juga mahasiswa yang ternyata setelah saya telusuri itu banyak yang nggak suka sayur gitu. Jadi ini merupakan salah satu kreasi atau eh, opsi lain untuk para konsumen. Kemudian ada cuaca dan pasokan buah. Nah, karena buah yang kita pakai ini buah yang musiman, itu jadi kalau itu tergantung musimnya gitu. Jadi cukup sulit apabila sedang tidak musim. Atau harga yang terakhir kenaikan harga bahan baku di mana karena ini buahnya musiman, jadi kita ada kendala di situnya sih, Bu. Takutnya nanti ketika nggak musim mangga atau nggak musim stroberi atau anggur itu harganya jadi naik. Jadi itu salah satu ancamannya. Mungkin cukup sekian, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Osikin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alisa. Kepada Alisa dipersilakan. Terima kasih Mas Yatato. Untuk yang selanjutnya ini ada analisis kelompok, di mana dalam menjalankan ide bisnis tulis ini diperlukan kerjasama tim untuk mendukung jalannya usaha. Nah, beberapa kemampuan dan kendala dalam kelompok. Yang pertama ini ada kemampuan, yaitu memiliki anggota kelompok yang kompeten dalam membuat produk sando buah ini. Nah, yang kedua, anggota kelompoknya mampu melakukan promosi melalui sosial media dan dengan sistem pre-order. Dan yang ketiga, kelompok kreatif dalam membuat riset serta konten promosi yang menarik. Selanjutnya terdapat beberapa kendala, yaitu yang pertama, modal awalnya terbatas untuk peralatan dan bahan baku dalam jumlah yang besar. Serta yang kedua, koordinasi waktu antar anggota ini menjadi tantangan karena kesibukan kuliah. Selanjutnya, ini adalah rencana bisnis. Rencana bisnis ini terdapat beberapa analisis. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa terhadap sarapan yang sehat, mulai dari rasa, porsi, bentuk, hingga harga yang sesuai dengan daya belinya. Nah, yang kedua ini ada percobaan pembuatan. Dan dengan mengadakan percobaan pembuatan ini, dapat mengetahui resep yang paling cocok dan disukai dengan konsumen. Yang ketiga ini ada pembuatan dan pemasaran produk. Setelah resep yang terbaik tadi ditentukan, produk diproduksi secara rutin dan dipasarkan melalui sistem pre-order di media sosial serta promosi di sekitar kampus. Dan yang terakhir ini dapat bekerja sama dengan mitra ini seperti kantin kampus, komunitas mahasiswa, dan event kampus seperti seni, pelatihan, dan bazar untuk memperluas jangkauan penjualan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Boleh di slide, Alisa. Nah, lalu yang terakhir ini ada role model. Jadi, role model kita ini adalah Lucy, yaitu seorang content creator, serta juru masak rumahan dengan nama akun @bat.erhan.
Dia ini banyak membagi resep-resep makanan yang terbuat dari roti sandwich kayak gitu. Jadi karena salah satu postingannya dia membuat roti sandow ini yang ada di sini. Nah, jadinya kami terinspirasi gitu loh untuk membuat roti sandow tersebut. Nah, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kepada Bu Dwi dan Bu Desi, apakah memiliki pertanyaan terkait ide bisnis yang Oke, terima kasih kelompok 6 ya berarti. Eh, Pertanyaan pertama adalah, apakah whipped cream itu sehat sesuai dengan tagline-nya? Kira setelah saya search, apa namanya, biasanya kan dia tuh manis banget ya. Itu putih tadi tuh whipped cream kan ya? Iya, betul, Ibu. Whipped creamnya beli yang udah jadi atau dibuat sendiri? Eh, kita beli yang cair, Bu. Tapi nanti di mix, Oh dipakai ya, setelah ya. itu. Jadi kan whipped creamnya udah jadi, terus tinggal di mixer aja gitu ya? Iya, betul, Ibu. Tapi saya izin menyangga, Ibu. Sebenarnya whipped cream itu nggak terlalu berbahaya asalkan dalam batas yang wajar, Bu. Jadi itu kan nggak pakai gula tambahan, nggak pakai pemanis buatan juga. Jadi kalau whipped cream campur madu sedikit itu udah menghasilkan rasa yang cocok untuk sendoknya itu, Bu, buat fruisnya itu. Jadi kalau yang saya cari juga, Ibu, kalau dalam batas wajar itu masih masih bisa, Bu, dan nggak menghilangkan nutrisi atau gizi dari buah-buahan yang lain, Bu. Iya, saya juga nggak bilang berbahaya kok. Jadi biasanya kan apa namanya, concernnya itu manisnya kan. Kalau kemarin tuh ada yang pakai stevia ya, maksudnya memang memang sebelumnya belum ada nih kadar-kadar gulanya gitu. Terus ditambahin pemanisnya stevia. Oke, kalau itu masih ini ya, maksudnya masih make sense gitu ya. Oke, jadi mungkin nanti diperhatikan aja apa namanya, proporsi manisnya. Kalau buahnya tadi itu, kalau di role model kalian kan buahnya cuma stroberi ya, tapi besar-besar gitu ukurannya ya. Tapi nanti ya kalau nggak salah ini ya di apa namanya yang gambar ketiga ini ya. iya, Ibu? Nah, ya. Kalau itu kan stroberi semua, terus bentuknya besar. Tapi kalau misalkan rencana dari kelompok 5, itu tadi kalau nggak salah ada kiwi ya. Kiwi, stroberi, sama mangga. Untuk Iya, kiwi Ibu. kayaknya harganya terlalu mahal, jadi paling pakainya tuh stroberi, mangga, sama anggur aja sih, Bu. Oke. Stroberi, mangga, sama anggur itu dalam satu ini ya, dalam satu porsi ya. Iya, Bu. Ada yang Hmm. dicampur, ada yang satu jenis. Oh, oke oke. Jadi mungkin kalau dicampur kan pasti apa tadi itu stroberi, anggur, sama mangga masih enak ya. Mungkin ada yang apa namanya asam-asamnya itu di stroberi ya. Kalau anggur kan ada yang manis, ada yang misalnya asam. Cuma nanti perhatikan juga kalau misalkan anggurnya asam, jadinya rasanya akan seperti apa gitu kan. Kalau misalkan anggurnya manis, harganya apakah akan lebih mahal dari perkiraan gitu.
biasanya kan kayak gitu ya, semakin mahal kan biasanya manis ya, makin manis gitu. eh jadi nanti buatnya itu pakai ini ya, pakai apa sih namanya yang plastik itu, yang wrapping itu? Iya Bu, pakai plastik untuk. Jadi kalau udah jadi nanti dibalutin plastik, terus Mm-mm. masukin pendingin dulu. Habis itu besoknya baru ketika mau didistribusiin baru dimasukin kemasan gitu Bu. Jadi udah ngeset dulu dan nggak kemana-mana gitu. Oke, berarti nanti kalian beli juga nih ya kemasan yang kayak plastik itu ya, yang segitiga atau gimana? Iya Ibu. Iya, yang segitiga itu, yang biasa buat Oh, sandwich. oke oke. Jadi nanti mungkin itu ya, kalau misalkan berhubungan sama makanan, minuman, pasti berhubungan dengan cara penyimpanan. Ketika misalnya kalian buatnya di rumah kan ya, berarti terus dibawa ke kampus gitu ya, atau buatnya dadakan di kampus. Nggak dadakan Bu dari rumah. Oke, berarti nanti diperhatikan penyimpanan dari rumahnya ya, karena kayaknya agak tricky nih. Kan itu bentuknya lumayan padat ya. Mm-mm. Terus nanti kalau misalkan pas bawa, diperhatikan juga bawanya seperti apa. Soalnya kalau misalkan nanti mm, jadi nggak padat, jadi kurang estetik juga gitu ya dilihatnya. Iya Bu, kita Oke. pakai ini sih Bu, pakai box pendingin gitu, jadi tetap Mm-mm. tetap aman. Mm-mm. Oke. Hmm, jadi yang menjadi pembedanya dari produk yang sudah ada, kira-kira apa? Ada nggak? Sebenarnya ya Bu, Mm-mm. kita tuh sebenarnya nggak tahu Bu, karena kalau sendo buah ini di terlalu dimodifikasi untuk rasa atau apa, pokoknya rasanya itu kurang kurang masuk Bu kalau misal whipped creamnya dimanisin atau rotinya diapain itu, kalau untuk mengubah rasa itu kalau dari saya sih kayaknya nggak Tricky bisa ya. Bu. Iya tricky karena itu tuh udah benar-benar makanan yang simple ya Bu. Kalau diubah rasanya gimana-gimana mah jadi aneh. Nah tapi mungkin yang bisa dikreasikan atau yang bisa buat it sandwich buah ini ciri-ciri dari si Fruish, merek Fruish itu mungkin dari logo atau kemasannya Bu. Jadi kita kreasikan di kemasan gitu. Apakah lebih menarik, apa lebih lucu, atau nanti kita jualnya pakai kasih free stiker juga atau ada keychain gitu. Mungkin dari itunya sih Bu yang diakalin. Karena kalau dari rasa itu kayaknya akan lebih sulit gitu. Seperti itu. Oke, atau mungkin belum menemukan ya. Iya Bu, masih Karena kan memang waktunya. Bu. Oke. Oke. eh Kalau menurut saya sih cukup ya. Cuma nanti diperhatikan per itemnya berapa gitu ya. Terus apakah nanti berbeda kalau buahnya satu jenis sama buahnya 3 jenis misalnya. Kan tadi rencananya seperti itu ya. Terus misalnya tadi katanya tampilan kemasannya akan sedikit berbeda. Sebenarnya kalau misalkan eh, apa namanya F&B kan pasti kalau dari produknya ya dari kemasan, nggak jauh-jauh dari itu dua dua item itu. Kalau misalkan memang dalam bentuk kemasannya mungkin dari sekarang mulai difikirkan seperti apa gitu ya tampilannya supaya juga eye catching ya, karena sebenarnya apa stroberi terus tadi apa mangga sama anggur kan sebenarnya warnanya warna-warna fresh gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti tampilan si kemasannya juga bisa mengakomodir kefreshan dari si atau kesegaran dari si buahnya, jadi poin plus juga.
Kalau dari saya sih sejauh ini seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman kelompok lain. Oke, sepertinya tidak ada ya. Cukup ya. Oke, terima kasih kelompok 6. Jangan lupa minggu depan ya akan ada atau dibawakan prototipenya. Nanti kita tes food. Selanjutnya kelompok 7 berarti ya. Izin share screen ya, Bu. Oke. Oke, presentasi akan dibuka oleh Raska. Kepada Raska bisa dimulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan waralaba kami yang bernama Jiraya Foundation. Boleh di next? Oke, apa penyusun dari waralaba ini terdiri dari 4 orang, yaitu ada Ilyas Fauzan, ada saya sendiri Muhammad Raska, ada juga Muhammad Zikri, ada juga Yahya Ayasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau apa sih yang memicu munculnya nama Jiraya Foundation sendiri. Jiraya itu asal dari keempat nama apa, penyusun dari waralaba ini, di mana Z adalah Zikri, I adalah Ilyas, RA, Itra adalah Raska, dan Ya adalah Yahya. Jiraya Foundation sendiri merupakan ide bisnis di sektor kuliner yang menggabungkan cita rasa tradisional dengan sentuhan modern. Melalui produk cireng aneka rasa dan juga es dalgona, kami menghadirkan pengalaman kuliner yang unik dan juga praktis bagi para mahasiswa dan juga para masyarakat umum. Cireng kami hadir dengan berbagai varian isian seperti ayam suwir, keju, dan juga lainnya. Dan lainnya yang dapat memberikan rasa gurih dan juga tekstur kenyal yang dapat membuat kalian itu merasa nagih untuk mencobanya lagi. Sementara itu, es dalgona menjadi pilihan minuman yang segar dan juga creamy untuk melengkapi kenikmatan saat menyantap cireng. Dengan perpaduan konsep snack and drink pairing, produk ini dihadirkan sebagai solusi cepat dan juga lezat bagi siapapun yang ingin menikmati makanan ringan dan juga minuman yang serasi dalam berbagai suasana. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi usaha kami, kemungkinan baik atau peluang baik ya, yaitu yang pertama peminatnya yang tinggi. Produk cireng atau olahan cireng dan juga es dalgona sudah dikenal banyak orang dan juga banyak orang yang suka di setiap kalangannya, terutama di kalangan seperti kita yaitu mahasiswa. Yang kedua, bahan-bahannya itu mudah didapat seperti bahan baku tepung tapioka, ayam, keju, dan juga olahannya tidak mahal. Yang ketiga, konsep yang unik. Kombinasi antara camilan gurih dari cireng dan juga perpaduan minuman manis dari dalgona itu bisa menjadi daya tarik kita sendiri. Terus yang keempat, yaitu peluang bisnis. Produk ini bisa berkembang ke bisnis online, catering, ataupun kemitrausahaan. Yang kelima, bisnisnya yang fleksibel, dapat dijalankan di berbagai tempat seperti kantin, kampus, event, ataupun bazar. Lalu kemungkinan buruknya yang pertama yaitu selera konsumen yang berbeda-beda dapat mempengaruhi daya tarik produk, terutama untuk varian rasa cireng dan jenis minuman yang ditawarkan. Lalu yang kedua, kualitas bahan baku seperti tepung, ayam, dan keju perlu dijaga. Jadi perlu diperhatikan lagi penyimpanannya. Jadi bila tidak konsisten bisa mempengaruhi rasa dan juga tekstur cireng tersendiri seperti itu. Terus yang ketiga, proses penggorengan yang tidak tepat
dapat membuat cireng menjadi terlalu berminyak ataupun keras, yang bisa menurunkan minat pembeli. Yang keempat, kondisi cuaca dapat mempengaruhi minat pembelian, seperti es dalgona cenderung kurang diminati saat hujan, dan juga cireng yang kurang cocok di cuaca panas. Yang kelima, persaingan dengan produk sejenis seperti gorengan dan minuman kekinian bisa menghambat pertumbuhan penjualan jika strategi promosi kurang kuat. Yang keenam, branding dan promosi yang belum maksimal beresiko membuat produk sulit dikenal di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan bagian pengembangan dan produk dan inovasi dari Ziraya Foundation ini. Mungkin teman-teman tadi kayak mendengar kata cireng dan juga es dalgona kan kayaknya produk yang udah pasaran. Terus juga di mana-mana tuh kita bisa dapetin kayak di pinggir jalan, di depan SD, jajan kuliner sekolah itu kita bisa dapetin. Tapi di sini saya akan menjelaskan inovasi apa yang kita bawakan dari adanya sekedar cireng bisa cireng yang biasa akan menjadi cireng yang luar biasa seperti itu. Nah, yang pertama, Ziraya Foundation ini menghadirkan inovasi cireng isi dan juga es dalgona sebagai perpaduan cita rasa gurih dan juga manis yang serasi. Terus juga, nah di sini uh, kami juga menawarkan cireng dengan bentuk yang bisa dipesan sesuai keinginan sehingga lebih personal dan juga menarik. Artinya kita juga apa namanya menerima bentuk-bentuk yang sesuai rekomendasi dari pembeli seperti itu. Terus juga oh ya bentuknya juga yang masih simpel dan juga nggak terlalu rumit gitu, nggak terlalu abstrak lah. Terus untuk rasa juga kami kembangkan saus pedas gurih racikan sendiri dengan aroma dan rasa khas yang beda dari cireng biasanya. Biasanya kan kalau misalkan cireng-cireng yang ada di luaran sana itu pakai kayak saus kecap gitu kan. Nah, terus di sini kita ada lagi bentuk inovasi yang lainnya itu adalah kayak kalau misalkan kita sebut merek dari luar itu rasa saus yang dari cireng kita inovasikan itu kayak saus gacoan. Nah, seperti itu. Terus juga poin yang terakhir agar semakin lengkap cireng ini disajikan bersama es dalgona yang creamy dan juga segar sehingga menjadikan keduanya sebagai kombinasi cemilan dan minuman yang pas untuk semua suasana seperti itu. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Zikri. Jadi analisis SWOT dari usaha kami itu ada yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, pertama ada inovasi unik, jadi pembeli bisa request bentuk cirengnya sesuai keinginan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Iles tadi. Selanjutnya itu ada saus racikan, jadi saus yang ingin kami sediakan itu nanti kami racik sendiri dengan cita rasa yang pedas gurih yang ada yang beda itu dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya ada kombinasi menu gurih dan manis. Jadi salah satu pasangan menarik gitu yang akan kami buat nanti. Lalu bahannya itu sederhana, mudah didapat dan harga produksinya relatif rendah. Juga ini tuh cocok untuk berbagai segmen pasar dari anak muda, pelajar hingga pekerja. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Produk kami itu mudah kehilangan kerenyahan jika tidak segera disajikan. Jadi jika setelah digoreng tidak langsung disajikan, maka produk kami akan kurang dari cita rasanya. Selanjutnya ada ketergantungan pada cita rasa dari sausnya. Kalau racikannya berubah-ubah, bisa mengurangi daya tariknya. Jadi tidak konsisten akan rasanya gitu. Selanjutnya ada custom bentuk cireng itu butuh waktu tambahan dalam proses produksinya. Yang terakhir dari kelemahan itu adalah masih perlu promosi kuat agar dikenal di pasar yang kompetitif. Dikarenakan cireng ini sudah banyak, jadi kami perlu memberitahu gitu apa yang perbedaan cireng kami dibandingkan yang lainnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Tren makanan unik dan estetik itu sudah banyak di media sosial dan mereka khususnya seperti cireng. Nah, role model kami juga diambil dari dari media sosial yang sedang tren. Lalu selanjutnya ada bisa dikembangkan jadi kemasan siap saji atau frozen food untuk pasar online. Jadi nanti kami selain dalam bentuk cireng yang sudah siap saji atau siap dimakan, nanti kami juga akan menyediakan yang bentuk frozen food. Selanjutnya ada potensi kolaborasi dengan kafe atau tenan jajanan kampus atau sekolah. Jadi nanti jika terdapat event di sekolah atau apa, kami dapat kolaborasi gitu menyediakan makanannya.
Lalu bisa jadi signature snack lokal dengan branding khas Jiraya. Selanjutnya yang terakhir itu ada treat atau ancaman. Pertama ada banyak pesaing di produk gorengan dan minuman manis. Yang kedua ada perubahan harga bahan baku, seperti tepung, minyak, atau kopi. Bisa juga mempengaruhi keuntungan yang akan didapat. Lalu ada saus atau resep yang bisa ditiru atau kompetitor. Terakhir ada tren makanan cepat berubah. Jadi perlu diinovasi terus biar nggak ketinggalan. Boleh di next. Oke, bagian terakhir dari presentasi kami yaitu ada role model. Sosok yang menginspirasi ide bisnis kami yaitu ada Najwa atau di TikTok itu dikenal sebagai Najwa Cireng. Nah, Najwa ini tuh seorang konten kreator asal Indonesia yang sangat kreatif gitu. Banyak kontennya tentang Cireng dan kehidupan kampus. Oh iya, dia juga itu seorang mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Lalu di akun TikTok si Najwa ini sudah mendapatkan banyak jutaan like dan ribuan pengikutnya. Jadi dia tuh berhasil membuat makanan lokal kayak cireng itu menjadi tren kekinian yang digemari anak muda. Jadi dari semangat dan kreativitas Najwa ini, kami akhirnya menginspirasi kami untuk mengembangkan ide cireng ke berbagai bentuk. Namun, seperti penjelasan Ilyas tadi, dikarenakan keterbatasan tenaga dan waktu yang kami miliki, maka ide cireng berbagai bentuk akan dijadikan salah satu menu yang eksklusif saja. Jadi penjualan utama kami tetap pada cireng pada umumnya, nanti akan divariasikan lagi dari isi, saus, dan bentuknya. Nah, itu dia role model yang jadi inspirasi utama dari ide kami. Boleh di next. Oke, semua penjelasan dari ide bisnis kami telah disampaikan dari Ibu Desi dan teman-teman sekalian. Apakah ada pertanyaan atau saran terkait ide bisnis yang Oke, terima kasih kelompok 7. Saya barusan cek juga ya TikTok Najwa Cireng ya. Karena saya kan nggak nggak sering buka TikTok gitu. Jadi yang jadi pembeda dengan cireng dengan cireng yang sudah ada adalah dapat memilih bentuk gitu kan ya. jadi Ibu bisa request seperti itu? Tapi kalau dari rasa masih sama ya. Iya, kurang lebih isiannya nanti sama. Yang berbeda hanya bentuknya saja, divariasikan. Iya ya. Tapi sebenarnya si Najwa Cireng ini masih ya udah gitu buat cireng gitu ya. Ntar latihan dulu. Latihan apa? Apa? Maaf Ibu, itu salah kirim. Oke. Saya kirim ke pesan pribadi. Request cireng logo WNJ, oke. Oh iya. Oh ya, untuk cireng itu sebenarnya kami belum pernah coba juga Ibu. Cuman kayaknya kalau nggak salah ingat saya ada tutorial di YouTube. Jadi paling nanti kami buat dulu sih. Belum latihan lagi. Iya sebenarnya isiannya ya udah yang udah ada gitu ya. Terus minumannya juga dalgonanya ya selayaknya dalgona yang sudah ada ya, atau ada modifikasi lain? Izin jawab Bu soal dalgona. Jadi mungkin kalau misalkan kata yang familiar soal dalgona itu adalah kayak cuman sebatas varian kopi aja. Cuman kemarin ini juga salah satu inovasi yang kami berikan juga dari kelompok Ziraya Foundation itu adalah kita tuh lebih daripada kopi. Kita bisa kayak varian matcha, strawberry, coklat toast yang sasetan itu nanti kita desain menjadi dalgona. Terus juga inovasi lainnya itu
banyak topping nantinya, pilihan topping gitu ya, kayak apa namanya keju, terus juga Coco Crunch, terus juga ada serpihan Oreo kayak gitu. Itu bentuk uh, inovasi yang dibawakan oleh Ziraya Foundation untuk menuangkan dalgona ini sedikit lebih menarik daripada yang biasanya gitu, Bu. Oke, iya soalnya tadi nggak di-mention ya, ada tambahan-tambahannya, terus berbeda apa namanya rasa-rasanya. Sebenarnya dalgona itu tuh apa sih? Maksudnya dia berupa eh Jadi dalgona itu dia kayak modifikasi minuman yang teksturnya itu lembut sama kayak apa ya? Maksudnya ya sama kayak krim-krim gitulah. Tapi krimnya itu kan biasanya kalau krim ya kayak nggak ada rasanya gitu. Cuman dalgona ini rasanya notabene manis gitu, Bu. Teksturnya dia lebih ke lembut karena dia dibentuk atau ya cara pembentukannya itu adalah cukup di blender yang cukup lama gitu, di blender yang waktu yang relatif lama nanti dia akan membentuk eh, kayak tekstur yang halus gitu, Bu. oke. Apa namanya? Kalau nggak salah tuh bukan di blender ya, tapi ada kayak yang kecil itu ya, mixer kecilnya itu ya. Ya, betul. Mungkin di mixer pun nanti kalau misalkan memang dari alat kita yang memadai, itu sebenarnya apa ya, kayak cara utamanya. Cuman blender itu kayak cara alternatifnya gitu, Bu. Oke, karena yang di apa mixer lah ya kita buat ya. Mixer yang kecil itu tuh pertama kalau di sini saya lihat tuh dari gula cair. Kalau misalkan nanti punya kalian ini apa? Gula cair yang dicampur dengan kopi gitu ya, misalkan kalau pesannya dalgona coffee. Kalau dalgona matcha berarti apa namanya? Gula campur matcha atau cuman matchanya aja? Karena kan matcha yang tadi diambil kan kayaknya yang sasetan ya, yang udah ada gulanya gitu ya kan? Yang penting nanti kebentuk ini ya, apa namanya sih kayak buih gitu ya? Iya, Ibu, betul. Mungkin nanti kalau misalkan dalgona matcha, kita tetap menambahkan sedikit gula karena kita kan ada apa tambahan es batu. Mungkin kalau misalkan rasa manisnya kita andalkan di sasetan matcha itu, kayaknya rasanya kurang manis, Bu. Gitu. Oke, oke. Paling nanti pas bikin apa namanya proposal bisnisnya tadi ditambahin tuh apa tadi yang katanya dalgonanya tuh bukan cuman kopi ya kan? Bukan cuma kopi tapi ada matcha dan lain-lain. Cuman tadi yang mau apa namanya ditambahkan toppingnya itu udah dicoba belum? Nah, karena uh, saya pernah cobain sih si dalgona coffee ini karena kan dia lumayan ini ya happening pas masa-masa COVID. Uh, menurut saya sih enak dalam bentuk memang nggak ada topping gitu kan. Tapi mungkin disesuaikan lagi kalau misalkan nanti udah dicoba ya. Terus mungkin diperhatikan juga itu ya tampilan kemasannya tadi seperti kelompok 5 ya. Katanya mau ada apa namanya beberapa variasi atau modifikasi si kemasan. Kemasannya kan seperti apa. Nah, kalau yang di sini tampilan apa namanya? Tampilan slide presentasinya cirengnya sepertinya bukan cireng yang ada isinya ya. Ini hanya cireng kayaknya bumbu rujak ini. Jadi mungkin nanti kalau misalkan memang mau ditambahkan di proposal bisnisnya, tampilannya yang memang tampilan produk kalian gitu ya. Baiknya juga misalnya kemasan yang memang sudah fix mau seperti itu kemasannya. Supaya lumayan akomodir bayangan kami nih. Oke, si cirengnya akan seperti ini. Cuman yang kalau menurut saya ya, yang menjadi tantangan adalah ketika kalian buat cireng, terus dalam apa beberapa bentuk bentuk yang misalnya sesuatu itu
terus ketika digoreng apakah bentuknya akan seperti apa, itu mungkin diperhatikan juga karena, apa namanya, si kulit cirengnya itu kan beda-beda ya. Eee, Terus bikin cireng yang ada isinya, itu nggak sama tuh kayak cireng yang kita ya cuman si acinya aja gitu kan. Nah itu sih, menurut saya trikinya ya, untuk buat, kelompok 7. Terus, sama tadi ya minumannya. Terus mungkin, diperhatikan juga mulai, dianalisis nih kira-kira harganya seperti apa. Terus saran saya sih mungkin ada diskon-diskon tersembunyi, misalnya beli cireng campur dalgona ini jadi berapa, atau kalau belinya cuma satu item berapa gitu ya. Seperti itu, dan kemasan misalnya cirengnya mau kemasannya seperti apa misalnya. Itu sih, terus, apa namanya, saus, nanti kan ada saus ya, berarti, ada kemasan untuk saus sendiri gitu kan. Banyak yang harus dipersiapkan. Jadi, mungkin, diperhatikan lagi ya. Oke, menurut saya sih, cukup, karena belum ini ya, tadi apa, kemasannya belum pakem gitu, jadi, belum belum terbayang seperti apa, ya terbayang ya si cireng dan dalgona yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Oke, karena ini cowok-cowok semua mungkin, itu ya trikinya ketika memasak cireng, tapi, yang pasti dibuat sendiri, jangan beli dari luar lalu di-repackage, ya. Oke, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya adalah, satu lagi deh, kalau misalkan mau, bisa dipesan bentuknya, berarti kalian bawa ya? Bawa kompor, terus penggorengan, atau gimana tuh? Izin menjawab Ibu, kalau untuk cirengnya itu untuk dipesan, jadi nggak saat itu juga dibuat. Misalkan nanti kita kasih batas waktu seperti 3 hari sampai 1 minggu, tergantung nanti proses sulitnya dan kesibukan sih. Untuk cirengnya seperti itu. Ya berarti sistemnya open PO ya? Iya, Jadi kurang yang lebih beli seperti itu. jadi yang beli kayaknya hari Selasa lagi pengen cireng nih gitu kan. Tolong dong buatin cireng bentuk. Oke. Baiklah. Kalau saya pribadi sih nggak ada tambahan apa-apa ya. Mungkin nanti dari Bu Dwi bisa menambahkan ketika nanti tes food di minggu depan ya. Cuman memang karena apa namanya bahan atau produknya itu memang sudah lumayan dikenal luas, tantangannya ya itu. Oh, ini jualan cireng ya, udah cireng gitu kan. Eh, Terus juga tadi belum belum terbayang ya, apa namanya modifikasinya seperti apa. Jadi paling ya di kemasan. Jadi kemasannya harus menarik misalnya filmnya. Kalau dari saya sih itu aja ya. Terima kasih kelompok 7. Berarti langsung ke kelompok 8 aja ya. Oke, kelompok 8. Zikri ini kelompok 8 ya? Saya kelompok 7 Ibu. Oh, oke. Kelompok 8 siapa?
kelompok 8, saya Ibu anggota kelompok 8. Kelompok 8 tuh Ya, sebentar ya Ibu. ya. Silakan. Baik. Yang boleh tolong di share screen, Kiel. Izin share screen ya. Oke, tes. Baik, izin memulai Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Yeskiel, dan Muhammad Yusuf Firmansyah Purba akan mempresentasikan terkait ide usaha kelompok kami. Oke, mungkin langsung saja kepada Yeskiel, boleh dijelaskan. Nah, di sini kami membuat produk yang bernama Sandwich Trio. Kami membuat produk ini sebagai solusi bagi mahasiswa yang tidak sempat sarapan. Target utama produk kami adalah ada di Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, kita juga punya jargon yaitu Daily Food Happy Mood. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada data pendukung kami, yaitu dari 2000 responden di 4 kota, terdapat 76% mengonsumsi fast food di akhir pekan dan 24% di hari kerja. Di sini kami mengatasi masalah kurangnya waktu dan pilihan makanan praktis bagi individu yang sering melewatkan sarapan atau enggan keluar rumah untuk makan. Nah, dampaknya dari usaha kami adalah warung makan sekitar kampus bisa kehilangan pelanggan karena mahasiswa lebih memilih sandwich praktis. Oke. Nah, di sini masalah yang kami pecahkan adalah kami memecahkan masalah ketidakpraktisan dalam mencari makanan sehari-hari dengan menyediakan sandwich yang sehat, lezat, dapat dikonsumsi dan tersedia secara online serta offline. Di sini kami memiliki data pendukung dari survei Quity Hub tahun 2023, yaitu dari 2000 responden di 4 kota, 76% mengonsumsi fast food dan 24% di hari kerja. Nah, di sini kami menganalisis masalah. Nah, yang stakeholders yang terpengaruh ada masalah ini utamanya memengaruhi individu yang sibuk seperti mahasiswa dan pekerja kantoran yang tidak punya banyak waktu untuk sarapan atau mencari makan. Selain itu, masalah ini juga berdampak pada penyedia makanan yang belum menawarkan solusi praktis sehingga kehilangan peluang pasar yang besar. Lalu dampak bagi stakeholders adalah melewatkan sarapan atau makan siang yang praktis dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas individu, memecahkan masalah kesehatan seperti pusing dan sakit mah. Bagi penyedia makanan, ini berarti kehilangan potensi pasar yang besar karena tidak ada solusi yang inovatif dan praktis untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sedang sibuk. Lalu penyebab masalah adalah masalah ini berakar dari gaya hidup modern yang serba cepat, menyebabkan individu kekurangan waktu untuk menyiapkan atau mencari makanan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pilihan makanan praktis yang lezat dan bergizi di pasar, serta tren perilaku mager yang membuat orang enggan keluar rumah. Lalu ada hubungan anggota atau kelompok, yaitu sebagai mahasiswa kami sering merasakan sendiri sulitnya mencari sarapan praktis dan mengenyangkan saat terburu-buru ke kampus. Pengalaman pribadi ini memotivasi kami untuk menciptakan solusi yang tidak hanya praktis, tetapi juga lezat dan bergizi. Kami ingin membantu orang lain mengatasi masalah yang sama. Oke, selanjutnya ada beberapa sasaran konsumen dari produk kami, yaitu sasaran utama kami adalah mahasiswa umum dan
Sekunder kami adalah pekerja kantoran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Yeskiel. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf. Boleh dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Seva. Oke, selanjutnya ada segmentasi konsumen dan persona. Nah, jadi persona ini maksudnya kayak tokoh tokoh konsumen, tokoh ya tokoh fiksi konsumen kami gitu. Nah, jadi di sini ada kelompok utamanya itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada mahasiswa umum dan kelompok sekundernya pekerja kantoran. Ini persona kami kira-kira begini ya. Di sini personanya namanya Arka Dirga. Lalu usianya 19, lokasinya di metropolitan gitu, bukan di apa ya, pedesaan mungkin karena kami juga tidak mencari lokasi yang jauh-jauh gitu. Lalu ada perannya dalam organisasi jika ada mungkin anggota. Seperti itu. Boleh slide selanjutnya, Kiel. Oke, selanjutnya ada jobs to be done dan alternatif. Jobs to be done ini artinya eh, intinya tuh kebutuhan dari konsumen gitu ya. Nah, lalu di sini ada jobs to be done fungsional, emosional, dan sosial. Ada tiga. Untuk yang pertama ada fungsional, yaitu di sini tugas fungsional utama RK adalah mendapatkan makanan praktis, mengenyangkan dan bergizi untuk mengisi ulang energi. Dia ingin menghemat waktu dan tenaga agar bisa fokus pada studi dan hobinya. Lalu makanan yang cepat tersedia dan mudah diakses itu penting banget untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, selanjutnya ada emosional. Nah, karena terlalu asik asik dengan hobi dan aktivitasnya, Arka ini kurang merasa puas nih dan produktif tanpa harus terganggu oleh rasa laparnya dan repot cari makanan. Ia ingin tetap rasa semangat dan fokus dalam menjalani harinya yang padat dan tidak perlu merasa khawatir akan penurunan energi karena adanya produk kami. Lalu di Jobs to Bidang Sosial, Arka itu ingin mendapatkan pengakuan nih dari teman-temannya sebagai individu yang aktif dan produktif. Ia juga ingin tetap menjadi bagian penting dari kelompok sosialnya tanpa harus menarik diri karena dia capek atau lelah. Nah, ia juga ingin terlihat sebagai sosok yang mandiri dan mampu mengelola diri dengan baik di mata teman dan keluarganya. Makanya, untuk mencapai tujuannya itu dia harus membeli produk kami. Begitu. Boleh slide selanjutnya, Kiel. Oke, selanjutnya ada pembahasan alternatif. Jadi, di sini ada alternatif saat ini dan kekurangan dari alternatif yang ada saat ini. Untuk bagian yang saat ini Arka itu mengatasi masalahnya dengan beberapa cara yang kurang ideal. Jadi, yaitu sering banget melewatkan sarapan ataupun hanya membeli makanan instan gitu dari minimarket. Alternatif lainnya adalah memesan makanan cepat saji melalui aplikasi online gitu. Namun ini juga sering banget eh, mengalami beberapa kendala seperti mahalnya produk, eh, terus produk yang kurang bergizi dan tidak selalu efisien saat dia terburu-buru. Lalu lanjut dari kekurangan alternatif saat ini yaitu solusinya belum ada yang benar-benar sempurna. Melewatkan waktu makan itu mem- memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan juga makanan instan yang kurang bergizi eh, serta layanan pesan yang sering kali mahal dan memakan waktu yang lama. Jadi Arka di sini sebagai persona tidak puas nih karena semua pilihan itu tidak efisien, tidak sehat, juga tidak sesuai dengan gaya hidupnya yang cepat. Begitu. Oke, boleh ke slide selanjutnya, Kiel. Oke, lanjut. Di sini ada validasi masalah. Disingkat di sini GOOTB. Nah, di sini daftar konsumen yang potensial atau berdasarkan wawancara ada tiga. Di sini ada Muhammad Zikri, ada Azah, dan Zahra. Lalu di sini validasi masalahnya ya ada total wawancaranya ya. Wawancaranya daring, lalu yang setuju masalah dari yang kami paparkan cukup penting bagi mereka tuh untuk dicari solusinya ada 10 dan yang tidak puas dengan alternatif ada 0. Oke, baik, boleh ke slide selanjutnya, Kiel. Nah, disinilah solusi kami nih untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di sini solusi kami itu, oh iya,
Jadi di sini yang kami paparkan tuh untuk bagian yang online ya. Untuk sementara yang offline tuh eh, seperti biasa ya, solusinya itu di tempat, jualan di tempat gitu. Nah, lalu solusi kami nih ada gambar nih bisa dilihat. Nah, ini produk kami yaitu sandwich. Di produk kami itu ada isinya roti, telur, lalu oh ya ini namanya prototipe kertas. Nah, jadi di produk kami ada roti, telur, terus selada, jamur, roti, dan mentimun. Nah, kena kan sandwich itu biasanya isinya daging patty gitu ya. Nah, ini kenapa ada jamur di sini? Nah, ini untuk prototype yang kertas ini. Untuk prototipe ini itu salah satu varian kami gitu, varian jamur. Jadi eh, kami itu memiliki 3 varian gitu. Yang pertama ada varian daging apa varian ori gitu, isinya daging patty. Lalu yang kedua ada jamur ini dan terakhir ada alpukat seperti itu. Nah, jadi untuk solusinya yang online yaitu kantin virtual sarapan mahasiswa yang hanya tersedia pagi karena emang masalah kami kan tentang sarapan. Lalu mahasiswa itu bisa memesannya secara online lalu dikirim eh, bersama-sama ke titik kumpul misalnya depan gedung fakultas. Lalu teknologi intinya kami menggunakan teknologi komunikasi dan media sosial berbentuk aplikasi. Seperti itu. Oke. Boleh dilanjut slide-nya, Kiel? Oke, lanjut ke desain solusi. Ini juga masih memecahkan masalah online. Di sini solusinya sesuai dengan yang sebelumnya. Lalu fitur utamanya ada platform e-commerce, bisa memiliki rincian produk seperti varian produk kami yang 3 tadi, juga cara bayar dan metode pengirimannya. Lalu keunikannya itu kita bisa berkomunikasi lewat virtual, cepat, sampai, dan biayanya juga murah. Oke, boleh ke slide selanjutnya, Kiel? Oke. Hmm, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Suaranya kurang. Suaranya keras. Suaranya kerasa keras. Ya, mungkin diganti Ya, siapa? mungkin apa saya lanjutkan, Seva? Sepertinya ya. Suaranya ada keresak-keresaknya tadi. Kalau sekarang udah jelas belum? Nah, sudah, Seva. Oke, baik. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan manfaat dari solusi tadi, terutama manfaat fungsional nih. Kami kemudahan akses dalam memesan produk. Nah, dan lalu yang kedua ada manfaat emosionalnya. Jadi perasaan tenang karena sudah memesan produk secara online atau sistem pre-order, purchase order, tidak perlu mengantri serta takut kehabisan. Terus manfaat sosialnya ada pelanggan dapat merekomendasikan produk yang dibeli kepada orang sekitarnya. Lalu manfaat buat masyarakat ini maksudnya pelanggan tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memesan produk kami. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, langsung dipesaing di sini. Jadi untuk pesaing kami secara pesaing langsung di Indonesia ada Subway untuk apa namanya franchise di Indonesia. Terus ada Bread Talk franchise-nya yang di Indonesia sama Roti-O. Yang secara tidak langsung maksudnya yang produk serupa dengan produk kami ini sandwich yaitu ada Indomaret Point Cafe, Kopi Kenangan, dan Fit Bar. Tuh. Lanjut, kalau secara langsung buat di globalnya ada Subway juga yang secara global, Pamera Bread,
dan Pret a Manger, dan Jimmy John's. Nah, kalau secara tidak langsungnya di global ada Starbucks, Hull, dan Cliff Bar. Oke, selanjutnya. Nah, lanjut ada analisis makro. Jadi tren yang menguntungkan. Misalnya dalam aspek teknologi. Nah, jadinya itu perkembangan internet memudahkan kami dalam memesan perkembangan internet memudahkan dalam memesan produk kami. Terus dalam aspek sosialnya tuh pelanggan dapat merekomendasikan produk kita ke orang sekitarnya. Yang tidak menguntungkan nih dari aspek ekonomi ada ketidakstabilan harga bahan baku, biasanya membuat produk kita itu harganya juga berpengaruh, harga produk kita. Terus ada aspek demografi, biasanya perubahan selera pada generasi muda atau orang-orang sekitar kita. Nah, ini kita dapat sumber datanya dari inflasi BPS atau statistik resmi. Oke, selanjutnya. Nah, untuk prototipe, jadi kami membuat 2 prototipe yang berbentuk kertas dan fisik. Nah, ini di sini untuk prototipe kami membuat dua varian, yaitu jamur dan alpukat. Nah, jadi fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe yaitu pada jamur ditambah dengan selada dan mentimun. Juga alpukat demikian. Nah, fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe itu yang masih belum kami tambahkan yaitu ada keju slice, saus cabai, dan mayones. Untuk layanan pemesanan secara online akan diuji setelah produk ini jadi 100%. Oke, selanjutnya. Oke, kami juga sempat memvalidasi hasil prototipe kami. Yang pertama itu jumlah pengguna yang dilibatkan ada 3, yaitu dari kami juga. Dan banyak orang yang menyukai prototipe itu. Kemarin sempat ditanyakan pada 1 orang tambahan teman kami. Alhamdulillah juga menyukai. Dan untuk berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang terhadap prototipe itu 0, masih 0. Karena belum kami coba membuat prototipenya lagi, uji. Nah, lalu ada umpan balik prototipe. Nah, yang pertama itu aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna. Mungkin dari visualnya yang akan menggugah selera pelanggan, juga isinya bervariasi. Nah, lalu aspek yang tidak disukai oleh pelanggan, misalnya masa simpan yang tidak lama atau mudah rusak. Ini bentuk sandwichnya. Kadang isiannya itu juga mudah keluar atau ya tidak bisa stay di dalam rotinya itu. Ya mungkin next. Ya, lanjut ada analisis persaingan. Nah, di sini nama pesaingnya dari Subway Indonesia. Nah, strength-nya itu jadi mereka memiliki merek global yang sangat kuat. Juga kalau kelemahan juga harga relatif lebih mahal pastinya. Terus juga ada lagi Bread Talk Indonesia, kekuatannya itu variasi produknya yang sangat luas. Jadi nggak hanya sandwich saja. Juga kelemahannya itu rentan persaingan harga. Terus lalu ada Panera Bread, kekuatannya itu menunya juga cukup banyak varian menunya, bukan hanya sandwich tadi. Harganya kurang lebih sama nih kekuatan dan kelemahannya dari segi menu yang lebih luas dan harganya juga pastinya lebih cukup relatif tinggi. Dan satu lagi nih Pret a Manger, makanannya tuh segar, dibuat harian. Oke, tapi di sini menu dia lebih terbatas. Oke, satu lagi nih produk layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena produk kita tuh harganya semoga lebih terjangkau
juga proses pembuatannya yang efisien dan memiliki rasa yang khas pastinya. Boleh next. Nah, ini ada perkiraan pendapatan aja ya dari TAM itu secara keseluruhan pasar di global. Ya, bisa dibaca kalau SAM itu SAM, Serviceable Available Market. Jadi jangkauan pasarnya secara jangka pendek, ya jangka pendek. Terus ada SOM, Serviceable Obtainable Market. Jadi pangsa pasarnya itu yang sekarang kita ini lakukan, misalnya sini dalam 2 tahun penjualannya. Nah, jadi asumsinya sandwich kami memilih untuk fokus hanya pada di kota Jakarta aja. Dengan harga yang kami perkirakan itu sekitar 12.000. Nah, itu untuk produk apa ya? Jumlah produknya misalnya itu 1040. Nah, jadi lalu terus yang terakhir sumber penelitiannya didapat dari data pasar agregat dari The Business Research. Oke, udah selesai ya? Sekian dari pemaparan dari saya. Mungkin untuk Ibu Desi, apakah ada saran atau tanggapan? Terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 8. Catatan yang pertama adalah tampilkan yang memang ini ya, pilih gitu topik-topik yang mau ditampilkan. Misalnya mungkin ukuran pasar menurut saya tidak harus ditampilkan ya di slide presentasi ini. Sebenarnya lebih ke produknya. Tadi kan produknya sudah ditampilkan ya prototipenya. Tampilan kemasannya seperti apa gitu kan. Itu belum kebayang sih. Apakah nanti pakai ini ya, kan ada tuh yang bentuknya segitiga gitu ya. Kalau untuk sandwich. Jadi untuk kelas ini ada 3 macam sandwich ya. Dari kelompok 8, kelompok tadi yang sandwich buah, yang sebelumnya itu sandwich Yang ori kalau nggak salah Ibu, tapi dipaketin jadi apa ya? bedanya apa dengan kelompok 8 ya? Kalau di isian ya? Kalau di kelompok 8 kami rencananya ada di isian sama ini Bu, tampilan sandwichnya. Jadi sandwichnya itu dilapisi sama telur. Jadi dia kayak terselimuti telur gitulah. Oke. Entah di full gitu atau di setengah atas roti bawah sama atas gitu. Nah, untuk packaging kami sendiri sebenarnya udah kami coba Ibu pakai kertas sama dompet gitu. Kan dompet. Nah, jadi sandwich kami itu sendiri bentuknya rencananya bukan segitiga gitu Ibu. 4 gitu, full roti. Oh, yang tadi ya, sesuai Iya. prototipenya. Iya, untuk packagingnya kami udah coba. Tolong boleh di share screen, Kiel. Jadi packaging kami itu bentuknya masih ini Bu, untuk bentuk rotinya aja. Tapi kalau misalkan packaging yang perlu dibawa pulang atau dibawa pergi gitu kan perlu tempat yang lebih bersih gitu. Misalkan kalau mereka taruh tas gitu. Nah itu juga masih belum kami pikirkan. Yang udah kami pikirkan tuh bagaimana roti sandwich kami dipegang untuk dimakan gitu Ibu. Oke, berarti Jadi dia bisa dipegang tanpa mengotori tangan mungkin gitu Ibu, tergantung bahannya juga. Bahannya juga kami antara mau plastik atau kertas makan gitu Ibu, sama tisu. Kan kami itu kan konsepnya sandwich yang ada minyaknya gitu ya Ibu, digoreng. Nah, jadi itu juga menjadi faktor untuk kami buat packagingnya gitu, gimana bahannya, konsepnya gitu. Jadi boleh di share screen Kel bentuk packagingnya.
Jadi kalau di sandwich kami itu ada seperti yang gambar prototipe tadi. Oke. Astaga. Oke. Nah, ini dia, Bu. Nah, jadi packagingnya kira-kira seperti itu bentuknya dan di tengahnya itu ada sandwich. Jadi packaging kami bisa dibuka atau ditutup gitu, Ibu. Jadi kalau misalkan dia mau dibawa pulang bisa dia bawa gitu. Nah, kalau mau langsung dimakan di tempat, tinggal dia buka dari kemasannya gitu. Nah, packaging kami ini sebenarnya kami buat dengan cara melipat gitu, Ibu. Jadi Oh, jadi buat misalkan sendiri ya? Iya, jadi misalkan ada kertas nih atau tisu atau plastik gitu kan. Nah, kami lipat ke sandwichnya gitu. Jadi kayak menyelimuti gitu lah. Tapi walaupun misalkan kami lipat gitu, lipatannya nggak bakalan lepas kok, Bu. Udah dicoba. Oke. Oke. Ini Tergantung orang saya, megang juga gimana. iya sih. Ini saya sudah ini sih coba searching ya, yang packaging yang kamu maksud. Ya, nanti kita lihat. Jadi nanti ada 2 varian gitu ya tadi, yang jamur sama apa ya tadi tuh? Ada Sama 3 yang oh kalau ada kami. 3 Iya, kalau jamur. kami jamur, alpukat sama daging patty gitu. Daging patty kayak Oke. Tadi eh, nggak di-mention ya yang iya, patty-nya ya berarti ya. iya Oke, enggak. berarti nanti pas bikin atau pas buat ini apa proposal bisnis bener-bener di-mention tuh apa namanya rasanya apa Varian. gitu ya, isiannya apa. Terus packagingnya mungkin lebih lebih ini ya, lebih terlihat gitu tampilannya seperti apa gitu ya. Kalau Iya. ini kan masih masih dalam bentuk eh, coba-coba. Iya, iya. Baik. Tapi yang saya saya memang belum pernah makan ini ya, apa namanya sandwich yang isinya apa alpukat. Tadi tuh yang sandwich isinya alpukat tuh sama apa ya adonan yang lainnya? Sama eh, ada timun, ada selada, Ibu. Ada Oh, telur, oke. ada apa lagi? Tapi itu udah pernah dicoba belum? Sudah, Ibu, sudah dibuat juga produknya, Hmm, bentuk oke. prototipenya itu. Dan kami Berat. Heeh, dan kami buat itu lalu kami rasakan cocok-cocok aja enak. sih, Ibu. Iya, enak. Jadi nanti ada tambahan rasanya itu pas di alpukatnya gitu ya? Ditambahin kayak bubuk apa-apa gitu? Iya, di alpukatnya ada rasanya. Yang udah Ada dicoba? Heeh. ada manisnya juga dari alpukatnya dibuat gitu, Ibu. Ada tambahan ini enggak, apa namanya, bumbu lain, misalnya kayak apa sih, biasanya kan dicampur sama lada gitu-gitu ya? Nah, itu kalau kami dicampur di telurnya, Ibu, untuk rasa gurihnya. Mungkin seperti rasa Oh, gurih dari garam atau micin atau yang kami coba juga salah satunya pakai daun oregano, Ibu. oke. Iya. Hmm, paling ini ya, apa namanya, yang ditambahin micin itu masuk sama waktu pas makan sama alpukatnya? Nah, kalau kami eh, masukkan di suhu tapi nggak terlalu banyak micinnya. Jadi, eh, tapi yang kami pilih sebenarnya pakai garam sih, Ibu. Iya, baiknya sih itu aja ya. Iya, pakai garam. Oke, ya kita lihat nanti rasanya, perpaduan antara alpukat dengan yang lain. Kalau biasanya kan alpukat itu ya dicampurnya sama hanya selada gitu kan ya. Sama rotinya biasanya kan roti gandum karena biasanya kan orang yang lagi diet gitu ya. Eh, saya belum pernah sih merasakan apa namanya alpukat terus sandwich isinya alpukat terus dicampurnya sama luarannya ada telurnya gitu. Semoga ini ya apa namanya memang cocok gitu ya dan cocok untuk semuanya gitu.
Iya, Eh, berarti tadi sandwich aja ya. iya. Oke. Sandwich 3 Paling itu varian. sih tambahan dari saya. Kalau misalkan memang nanti ada, tadi kan ada beberapa misalnya ini ada mau dikasih topping keju gitu ya. Iya, mungkin iya dari bekas gitu. Oke. Jadi mungkin nanti diperhatikan lagi aja rasanya balance atau enggak gitu ya. Iya. Sama ya udah kemasannya. Itu sih itu aja kalau dari saya. Cukup menurut saya presentasi kelompok 5, 6, 7, 8 hari ini bisa di stop share. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya, atas effortnya yang sudah dilakukan. Sebenarnya pesan dari apa ya? Pesan dari beberapa dosen untuk kewirausahaan sih sebenarnya harusnya lebih bergeser, bukan makanan. Cuma mungkin kalau misalkan memang teman-teman mau fokus ke makanan, dipastikan ada pembedanya. Terus juga kemasannya. Apalagi misalnya dalam bentuk minuman ya, terus misalnya minumannya tuh kayak tadi ya, kayak dalgona itu kan ada ini ya, apa sih namanya? Ada kayak apa sih busa-busanya di atasnya gitu kan? Berarti harus diperhatikan juga tuh tampilannya. Eh, itu aja sih kalau misalkan mau dalam bentuk F&B. Kalau nggak rasa, tampilan, kemasan, nggak jauh-jauh dari itu. Dan nanti mungkin kalau misalkan emang teman-teman ini ya mau lumayan fokus gitu untuk mengembangkan bisnis ini, semoga aja nanti bisa misalkan dititip ke beberapa tempat yang nggak jauh dari apa namanya FMIPA, atau misalkan ketika rencana untuk membuat suatu kafenya FMIPA itu jadi, saya harap sih produk dari teman-teman ada sampai sana gitu ya. Nanti saya share linknya terkait link produk dari teman-teman, nggak apa-apa isi aja dulu sebagai pendataan dari buat kami ya. Syukur-syukur nanti bisa terjadi gitu ya sampai penjualan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Jadi, izin bertanya boleh nggak? iya boleh. Terkait yang proposal bisnis itu kan deadline-nya kalau sesuai RPS pertemuan 8 ya Ibu. Iya. Itu ada contohnya nggak Bu kira-kira proposalnya? Soal takutnya salah gitu formatnya. Oke, sebenarnya nanti minggu depan. Jadi minggu depan itu selain bawa prototipenya, lalu apa namanya, kita juga akan diskusi nih tentang template dari proposal bisnisnya, sama apa namanya tadi, neraca ya, bagaimana menghitung apa biaya-biaya yang pada akhirnya membentuk harga dari produk kita. Tadi sih Bu Dwi bilangnya gitu ya. Cuman ini karena bentukannya nanti luring, mungkin didiskusikan antara apa namanya waktu teman-teman yang kosong, terus juga waktu Bu Dwi. Kalau saya sih insya Allah ya nanti saya share aja ke Kaila ya hari apa, atau misalkan sebenarnya kalau hari Senin saya kosong. Cuman kalau misalkan mau selain Senin nanti saya kirimkan jadwal kira-kira yang kosongnya itu di jam berapa. Jadi gitu ya tadi. Apalagi Oke, terima sebentar. kasih Bu. Ya. Jadi sambil nanti ini ya
Jangan lupa LMS-nya masih tetap ya. Apa namanya? Nggak apa-apa bahasannya memang cukup dalam sebagai referensi atau tambahan apa pengetahuan aja buat teman-teman. Eh, Kalau misalkan memang nanti sampai serius untuk menjadi seorang entrepreneur. Kalau misalkan nanti mau ada yang ditanyakan, nggak apa-apa ditanyakan saja. Selain itu ada lagi? Tidak ada ya. Saya tadi sekilas juga sudah lihat memang dari teman-teman semua untuk venture journey-nya sudah dikerjakan sampai di modul 8 ya. Sisanya 9 dan 10 memang untuk pertemuan kali ini. Oke. Menurut saya cukup ya pertemuan hari ini. Sepertinya karena memang sudah jelas, lalu juga tadi sudah presentasi, dan catatannya nanti di-compile ya, Kayla, terus nanti dikirimkan. Oke, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Saya izin live ya.